بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa lagi nelpon ini? Orang masih di jalan. Oh, Indra. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Antum di mana, Dot? Jadi nggak kita nongkrong nih? Indah, ana lagi di supermarket. Ada mau dibeli sedikit. Kan kita kan mau nongkrong nih sama Ustaz Tolil di kafe. Oh, jadilah, insya Allah jadi. Atur aja Di tempat tempatnya. biasa kita ngopi-ngopi. Oke, di kopi Yaudah, lagi. yaudah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, ini sudah aku cari dah. Pas sudah. Oke, makasih Mbak ya. Mana Dodi ini? Janjian jam berapa, datang jam berapa? Memang Indonesia. Jam karet memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa lagi, lambat? Aman aja lagi. Insyaallah. Jazakallah khair lagi. Masyaallah. Insyaallah. Bukan, ini buat istri Ana ini. Oh, buat istirahat. Iya, kado spesial. Apa emang ya istirahat tuh? Istirahat tuh mau ulang tahun? Apa? Tanggal 14 Februari. Valentine. Oh, Valentine. Iya. Iya. Aduh, kayak apa anak muda ini? Anak muda kayak apa? Sebentar lagi. Iya. Tahu Ana, hukum merayakan hari Valentine itu nggak boleh lagi. Karena itu termasuk tasyabuh gitu. Masih nggak boleh. Anak kan cuma pengen mengungkapkan rasa kesayangan sama istri. Masih nggak boleh. Ya benar. Maksud Ana, kasih sayangnya boleh. Yang nggak boleh itu merayakan hari Valentine-nya gitu. Itu yang nggak boleh. Kalau kasih sayangannya ya boleh tuh. Salah tuh dari kemarin. Nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Udah. Pada kita debat, kita tunggu aja Ustaz Tolil datang ya. Sebentar lagi Ustaz Tolil datang. Kita belum singgah. Iya. Pas udah itu. Sudah siap semua ini. Pas udah itu. Ya udah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kah? Masya Allah. Sudah pesan minuman? Sudah. Ya ampun, agak telat. Ada urusan tadi sedikit sama bubuannya. Oke. Namanya kan masih muda. Iya. Ini minuman Ana? Tadi Ana pesan Milocis, ya? Iya, sama kita. Oh, Kan aja beda ini kopi. tidak kuat saya kalau kopi, lambung. Antum Masya Allah itu. Saya kalau minuman pesan-pesan seperti ini biasanya yang manis-manis saja. Bismillah. Apaan ya? Kayak kado? Itu Ustaz. Tadi kita sempat ribut-ribut Ustaz. Punya siapa? Ini punya kita di Ustaz. Tadi itu anak sempat ribut-ribut Ustaz sebentar sama beliau karena beliau mau merayakan hari Valentine Ustaz. Beliau bersikeras katanya enggak apa-apa gitu. Gimana sih Ustaz? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang asal usul hari Valentine ya, kalau dari apa yang Anda baca ya, dari beberapa literatur yang ada, hari Valentine itu kan sebenarnya adalah sebuah hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Romawi dahulu, mungkin kurang lebih di tahun 200-an Masehi lah.
yang mana pada saat itu ada seorang kaisar Romawi yang bernama Kaisar Claudius II kalau tidak salah. Dia menghukum mati seseorang yang bernama Santo Valentine. Kenapa dia dihukum mati? Diceritakan bahwa orang tersebut pernah menikahkan banyak tentara, pemuda-pemuda bujang-bujang, yang pada saat itu peraturan kaisar, para bujangan dari kalangan tentara tidak boleh menikah, sebab menikah itu melemahkan kekuatan mereka. Akhirnya karena perbuatan Saint Valentine tadi, dia akhirnya dibunuh, dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Nah, ya kan? 14 Februari hari Valentine. Nah, kemudian kurang lebih 200 tahun setelahnya, Paus Gelasius namanya, Paus Gelasius I itu mengganti, menjadikan hari kematian Saint Valentine tadi sebagai hari kasih sayang, sebagai hari perayaan. Nah, kurang lebih seperti itulah asal usulnya. Jadi kalau kita mau melihat apa sih hari Valentine, itu adalah hari rayanya orang-orang Nasrani. Apalagi kalau ditarik lebih jauh lagi, itu merupakan perayaan orang Romawi dahulu yang menyembah dewa. Sehingga kalau kita melihat ini bukan budaya, bukan hari raya kaum muslimin, seperti itu. Nah gini Ustaz, terus bagaimana Ustaz hukum merayakan hari Valentine Ustaz dalam Islam? Kalau ditanya tentang apa hukum merayakan hari tersebut, hukumnya jelas ya. Karena Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di dalam hadis yang lain disebutkan, laisa minna man tashabbaha bighairina. Jadi bukan daripada golongan kami orang yang mengikuti bukan dari golongan kami, ya. Ini dari agama lain, ya. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka termasuk daripadanya. Termasuk dalam hal ini ketika seseorang atau pemuda-pemuda kaum muslimin kemudian mengikuti sebuah perayaan yang bukan berasal dari agama kita, maka ancamannya sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka mereka termasuk daripada golongan tersebut. Ini harus kita sampaikan kepada remaja-remaja, kepada mereka yang ikut-ikutan. Jadi ya Doni tidak bisa ikut-ikutan kasih istri seperti itu. Karena apa? Karena budaya kita tidak mengajarkan demikian. Ya, apalagi menjadikan momennya itu pada tanggal 14 Februari. Jadi kita kalau mau ikut-ikutan, mau mengungkapkan sebuah rasa kasih sayang, itu harus tahu-tahu juga latar belakangnya. Jadi tidak sekedar ikut tren dan sebagainya. Jadi kita harus tahu, ya, ketika kita mengekspresikan rasa cinta itu harus tahu apakah momen tersebut ada contoh di dalam agama ataukah malah kita ikut-ikutan dengan budaya dari agama lain. Seperti itu. Jadi kalau mau ditanya apa hukumnya dan bagaimana pandangan Islam, ya jelas ini tidak ada contoh di dalam agama kita. Apatah lagi Nabi SAW menyebutkan, anta ma'aman ahbabta. Kelak di akhirat kita itu bersama orang yang kita cintai. Kalau kita merayakan hari Valentine, berarti kita merayakan kematian orang Nasrani, ya kan? Kita merayakan hari kematiannya orang-orang kafir. Apa kita mau nanti berkumpul dengan mereka? Tentunya kita menginginkan berkumpul dengan Nabi dan para sahabat, seperti itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, terus kayak apa itu Ustaz? Anda pengen mengungkapkan rasa kasih sayang sama istri ini, bisa apa enggak ini dalam Islam ini? Ya. Jadi kalau kita mengungkapkan rasa kasih sayang itu sesungguhnya setiap hari, ya. Seorang suami yang romantis itu dia harus senantiasa punya banyak pembendaraan,
kata-kata romantis, kejutan-kejutan yang menunjukkan rasa cintanya kepada istrinya, kepada orang-orang yang dicintainya. Hatta hadiah. Masa hadiah 14 Februari aja, ya kan? Seharusnya setiap hari kita memberikan hadiah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahadu tahabu? Kalau mau dapat cinta yang besar dari istri, dari pasangan, sering-sering kasih hadiah. Bahkan mungkin hanya setangkai bunga ketika antum berikan pada momen yang tepat, itu akan menambah rasa cinta istri kepada kita. Coklat segala macam, boleh, apa saja bisa kita berikan. Terpenting kita harus meyakini bahwa syariat agama kita mengajarkan bahwa kasih sayang itu harus setiap hari. Apa buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang datang di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Beliau menyebutkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang itu pasti akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard. Sayangilah siapapun yang di atas bumi. Yarhamukum man fis sama. Niscaya kalian akan disayangi oleh yang berada di langit. Dalam hadis yang lain disebutkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, jadi berarti menunjukkan seorang muslim itu punya kasih sayang yang besar, tidak dibatasi oleh hari, ya, tidak dibatasi oleh waktu. Setiap waktu mereka saling menyayangi. Setiap waktu hadiah dia berikan. Kalau antum pulang kerja, habis gajian, kasih hadiah kepada pasangan kita. Itulah bentuk ekspresi rasa cinta sesungguhnya. Ya, sayang kalau kita hanya memberikan pada 14 Februari. Pertama, coba sekali setahun. Yang kedua, berdosa pula, ya, mengikuti budaya orang kafir. Ya, semoga lah kita akan diberikan petunjuk untuk bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada pasangan-pasangan kita. Ya, tentunya itu semua harus kembali di dalam memahami agama ini agar kita tidak ikut-ikutan lah, ya, dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya kafir. Apalagi teman-teman sudah ngaji kan, sudah ngaji ya sudah harus paham hukumnya Valentine seperti apa, ya. Apalagi antum berdua sudah ngaji kan, jadi harus tahulah hukumnya bahwa merayakan hal-hal seperti ini jatuhnya lebih kepada dosa. Ya, kasih sayang tidak kita dapatkan, malah dosa yang kita dapatkan, ya. Mungkin seperti itulah supaya kita bisa saling nasihat-menasihati di antara kita. Kalau ada temannya yang belum tahu, alhamdulillah Akhindra sudah mengingatkan Dodi bahwa ternyata memberikan hadiah walaupun itu bagus, tapi kalau momennya mengikuti budaya barat, maka lebih baik kita tinggalkan. Berikan di setiap waktu untuk pasangan yang kita cintai. Ini seperti itu, ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Tuh kan, dengar nggak tadi apa penjelasan dari Satolil? Tidak boleh antum ngerayakan Valentine. Jadi kayak apa sih ini? Ya udah, antum janganlah, berarti kasihan aja kan. Nah, anak kan nggak ngerayakan tadi, antum ngerayakan. Ya udah, jazakallah khair ya. Udah, nggak apa-apa. Nanti ada ganti antum. Masya Allah, Masya Allah.